Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Selamat memasuki awal pekan pada pekan pertama Advent tahun 2021, 29 November, hari Senin ini. Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan harian Katolik Mutiara Pagi di mana saja Anda berada, kita mendengar seorang perwira Romawi datang berjumpa dengan Yesus di Kapernaum untuk meminta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sedang lumpuh dan sangat menderita. Sedang lumpuh dan sangat menderita. Saudari-saudara, kedengarannya sederhana bahwa memang banyak orang datang meminta pertolongan kepada Yesus. Datang meminta disembuhkan, datang minta dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi dalam perikop ini sebetulnya tidak sangat sederhana, saudari-saudara. Tapi itu amatlah mendalam. Dia adalah seorang perwira Romawi. Ini bagian pertama. Sebagai perwira dia punya banyak prajurit. Dan sebagai prajurit dia punya kuasa untuk menggerakkan mereka untuk tujuan-tujuan yang diputuskan oleh perwira. Tetapi saat ini dia berhadapan dengan seorang yang berkarisma, Yesus. Dan dia ingat akan hambanya yang sangat menderita, hamba yang sedang lumpuh. Saudari-saudara, pada masa itu seorang hamba adalah budak belian yang dipakai tenaganya oleh pemiliknya, oleh tuannya. Kalau tidak bisa bekerja, dia bisa dibuang atau dijual murah kepada orang lain yang membutuhkannya karena tidak ada harganya seorang hamba itu. Tapi kita mendengar perwira ini datang dengan kerendahan hati. Datang ke hadapan Yesus dengan sebuah perasaan belas kasih kepada hambanya yang
sakit, menderita dan lumpuh, tapi juga dengan sebuah kepercayaan besar bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Dan kita dengar Yesus sangat heran akan kata-kata dari perwira itu. Dia mengagumi perwira Romawi ini. Ia berinisiatif menolong hambanya, budaknya, orang suruhannya, bukan anggota tentaranya, bukan legionnya. Ia menghargai, ia menghormati, ia membela kehidupan bukan atas dasar jabatan dan pangkat. Ia tidak malu-malu datang menemui Yesus demi seorang budak belian, seorang hamba. Juga ada rasa tidak pantas dan tidak layak dalam hatinya untuk menemui Yesus. Apalagi Yesus harus datang ke rumahnya. Karena itu dia mengatakan, Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Ia seorang yang berpangkat, berkedudukan. Dia seorang pejabat, tapi mempunyai kerendahan hati untuk melihat siapa dirinya di hadapan Yesus. Dia punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu untuk hambanya yang sedang lumpuh dan sangat menderita itu. Saudari-saudara, atas dasar iman, kepercayaannya kepada Yesus dan belas kasihnya kepada hambanya, maka Yesus mengabulkan permohonannya, hambanya menjadi sembuh. Maka Yesus memuji dia, sesungguhnya iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini sebuah pujian sekaligus juga sebuah rahmat untuk perwira yang sungguh punya hati bagi hambanya yang sedang sakit. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, barangkali kita belum pernah membela kehidupan orang-orang kecil. Mungkin kita hanya menikmati kebaikan mereka saja, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tak perlulah mereka menjadi hamba. Mereka itu adalah orang-orang yang membantu, memperlancar segala sesuatu yang tenaganya kita pakai, kita butuhkan dalam rumah kita, dalam bisnis, dalam perusahaan kita, di tempat-tempat kita bekerja. Ada asisten rumah tangga, ada sopir, ada karyawan-karyawati, ada tukang cuci, ada tukang sapu bersih-bersih rumah maupun kintal. Orang-orang kecil yang jasanya kita pakai, saudari-saudara. Barangkali saudara-saudari yang terkasih, di satu sisi memang kita menikmati kebaikan mereka. Tentu juga kita berbagi kebaikan karena kita mengupah mereka. Kita membayar gaji mereka. Tapi baiklah, pada masa Advent ini, mari kita tandai masa Advent dengan pertobatan dari kenyamanan, pertobatan dari segala macam keangkuhan dan sikap memandang remeh orang lain, lebih-lebih orang-orang kecil. Entah karena mungkin kesombongan yang tidak kita sadari, entah karena kedudukan dan status, entah karena segala macam yang kita punya. Mari kita belajar dari perwira Romawi yang mau rendah hati, berbuat baik untuk hambanya. Iman pribadinya berdampak sosial demi kesembuhan hambanya. Semoga masa Advent ini, saudari-saudara, menjadi masa di mana kita berbuat baik lebih sungguh-sungguh lagi, melihat orang-orang yang di bawah kita, seperti perwira Romawi yang berani memandang ke bawah dan
Justru dengan berani memandang ke bawah, rahmat yang dari atas itu turun dengan berlimpahnya. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong. Setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjalani, menghayati masa Advent ini. Kami semakin menyadari pula dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu, semakin kami dekat padamu, semakin tampak pula ketidakpantasan kami. Tapi Engkau tidak menarik langkah-Mu mendatangi kami. Di masa Advent ini, kami mau lebih berbuat baik kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana di rumah, di tempat kerja kami, dan mereka yang ada di sekeliling kami. Semoga dengan demikian berkat-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang juga melalui kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang ambil bagian di dalam keluarga, tempat kerja kita, para pembantu, pegawai, karyawan-karyawati, sopir, tukang kebun, dan semua yang lain. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.